Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara destinasi aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif tanggal 3 Juni 2024 segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Untuk membuka acara kita pada pagi hari menjelang siang ini, marilah acara ini kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan kepala sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu staf SD 2 yang terhormati, alhamdulillah pagi menjelang siang ini ada agenda khusus untuk khusus SD 2 Minimal, yang mana kegiatan kita adalah pembudayaan budaya positif di instansi. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan ini terkandung maksud hubungannya dengan tugas salah seorang dari kawan kita yang mengikuti program kegiatan CGF di sekolah. Maka yang penting yang menjadi program ini jangan sampai hilang sama sekali di luar program ini. Bapak Ibu yang dihormati, agenda positif di satuan pendidikan itu sangatlah penting. Sebab ini akan membawa karakter terhadap peserta didik kita, baik yang sifatnya di dalam kelas, di luar kelas, kemudian ada yang harian, ada yang mingguan, dan ada yang bulanan. Karena maksud menerapkan budaya ini, ajakannya adalah menentukan karakter kepada peserta didik. Maka oleh karena itu, Bapak itu wali kelas selaku tim, selaku pelaksana pertama di dalam kegiatan ini, maka sewaktu-waktu harus diingatkan, kemudian diberikan kesedaran supaya apa yang kita harapkan itu terlaksana. Contoh sederhana, anak-anak pagi-pagi mempersiapkan kelas. Bapak Ibu harus ada di situ. Kemudian yang sederhana,
Bapak Ibu harus absen tiap hari. Itu hal kecil, tapi akan membawa dampak yang besar dan luar biasa. Ada lagi yang harian. Pengecekan terhadap siswa. Baik songkoknya, pakaiannya, bagaimana dia memakai songkok, bagaimana dia memakai baju. Ini sepele. Tapi karena kita sudah menanamkan budaya, maka itu yang diperhatikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Sehingga anak ini akan menjadi budaya, akan menjadi pembiasaannya di sekolah itu. Apel bendera, ini termasuk yang kegiatan mingguan. Kita yang kegiatan mingguan. Ini penerapannya sudah agak perlu ditanyakan lagi. Apel, Senin harus apel. Kemudian kita selama itu tidak ada gangguan, maka budaya-budaya yang sudah kita tanamkan, sudah kita progres di sekolah, sudah menjadi program di sekolah baiknya. Anak-anak akan menjalani apa yang sudah menjadi kebiasaan, sehingga nanti di dalam penerapannya setelah dari sekolah, begitu di rumah sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif itu, maka secara tidak langsung, tanpa berpikir, otomatis anak ini sudah melakukan pembiasaan yang sudah diprogramkan, yang sudah diajarkan oleh sama Bapak Ibu wali kelas yang ada di sekolah, baik itu yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis. Program di sekolah baik yang sifatnya harian, mingguan, itu harus dia terlaksana. Itu dengan maksud bahwa anak-anak akan menjalani apa yang sudah menjadi kebiasaan, sehingga nanti di dalam penerapannya setelah dari sekolah, begitu di rumah sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif itu, maka secara tidak langsung, tanpa berpikir, otomatis anak ini sudah melakukan pembiasaan yang sudah diprogramkan, yang sudah diajarkan oleh sama Bapak Ibu wali kelas yang ada di sekolah, baik itu yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis, yang tersirat maupun yang tidak tersirat. Hanya saja untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa jika anak lainnya melakukan itu, nah disitulah muncul teguran-teguran terhadap anak-anak kita. Ini penting, sangat penting kebudayaan ini. Sekolah yang tidak melakukan kebudayaan dengan bagus, kebudayaan tidak terprogram dengan baik, maka hasilnya kelihatan. Anak-anak sepatu atau tidak datang ke sekolah karena tidak tegur, ini termasuk hal-hal yang ini penting. Jadi termasuk juga anak yang memakai songkok sehabis apel kemudian masuk di dalam kelas. Bapak Ibu silakan disuruh pakai songkok, ada di dalam atau tidak? Sementara bukan songkok. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini itu harapan dari kita sebagai administrasi. Mari kita laksanakan, mari kita kawal program ini sehingga apa yang Bapak itu ajarkan kepada anak, baik keterampilan, baik
pengetahuannya maupun sikap dan tingkah lakunya. Kurang lebih mohon maaf. Demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Hasan Asari SPD MPD. Kepada beliau dipersilakan. Bidang Tenaga Pendidikan SDN 2 Iqbal, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini terdapat dalam keadaan sabar walafiat, kita dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta tercapai segala keinginan dan hajat kita. Mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu Guru yang berbahagia, jadi mohon maaf, saya meminta waktu Bapak dan Ibu Guru untuk bisa hadir dalam kegiatan ini, dan ini adalah salah satu tugas aksi nyata di dalam pendidikan guru penggerak, yaitu salah satunya adalah diseminasi budaya positif. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hal-hal apa sajakah yang termasuk budaya positif terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep inti dalam modul budaya positif ini. Ini jadi merupakan sebuah tugas yang harus dilaksanakan sebagai bentuk diseminasi atau sosialisasi budaya positif di satuan pendidikan masing-masing. Ya, ini adalah fasilitator dan pengajar praktik yang menjadi pendamping saya di dalam kegiatan ini. Nah, Ibu Tika Aryani, kemudian ini pengajar praktik saya, MIC SPD, yang dulu ini juga kebetulan Pak Saifuddin Johri juga didampingi oleh beliau di angkatan yang sebelumnya, di angkatan 7. Ya. Nah, kemudian kegiatan ini merupakan diseminasi budaya positif. Nah, sekarang kita ingin mengulas sedikit apa sih itu budaya positif. Ya, budaya positif adalah sebuah sistem nilai yang termasuk juga keyakinan dan pembiasaan yang berpihak pada murid. Kemudian ini bisa diterapkan di sekolah. Tujuannya itu apa? Untuk membangun lingkungan belajar yang aman, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini salah satu poinnya. Kemudian budaya positif ini berbeda dengan disiplin tradisional, di mana budaya positif ini berfokus kepada kepatuhan dan hukuman, serta budaya positif ini menekankan pada pencegahan masalah. Kaitannya juga dengan pengembangan karakter, dan salah satunya adalah yang lagi menjadi fokus kita di sini adalah ada yang disebut dengan restitusi. Apa tujuan utama budaya positif? Tujuan utamanya adalah kalau di lingkungan sekolah itu untuk meningkatkan hasil belajar murid. Jadi budaya positif ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, baik motivasi yang berasal dari keyakinan siswa maupun motivasi yang berasal dari lingkungan mereka, untuk meningkatkan keterlibatannya serta untuk meningkatkan prestasi belajar murid. Ini adalah salah satu poin utama dari tujuan budaya positif ini. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif, mendukung dari segala bentuk fasilitas dan sebagainya. Budaya positif ini dapat membantu mengurangi agresi. Agresi itu artinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peserta didik yang bersifat kekerasan. Dapat mengidentifikasi atau mengurangi intimidasi dan misbehavior, artinya pemahaman yang keliru pada murid. Kemudian yang ketiga, tujuan utama dari budaya positif ini adalah untuk membangun karakter yang kuat. Karena kita tahu pada saat ini masa era generasi sekarang ini perlu kebudayaan dari karakternya. Makanya dari budaya positif ini kita harapkan mampu membangun karakter yang kuat dari peserta didik.
Yang selanjutnya, budaya positif ini juga diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai yang penting seperti rasa hormat, kemudian tanggung jawab, dan empati. Empati ini kaitannya dengan bagaimana mereka merasakan apa yang dirasakan oleh lingkungannya, dirasakan oleh temannya, baik itu dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perasaan yang akan bisa diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Nah, apa manfaat penerapan budaya positif? Salah satu di sini manfaatnya adalah jika suatu lingkungan itu diterapkan budaya positif secara konsisten, yang pertama akan membuat murid lebih bahagia dan lebih sehat. Budaya positif ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan pada murid, sehingga murid itu merasa sekolah ini adalah sekolah yang menyenangkan, tempat mereka belajar itu tempat yang menyenangkan. Kemudian manfaat yang kedua, membuat murid lebih terlibat dalam pembelajaran. Jadi murid itu merasa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran sehari-harinya, baik dalam pembelajaran di kelas maupun pembelajaran yang sifatnya ekstra, merasa dilibatkan. Kemudian yang ketiga, murid akan lebih sukses dalam sekolah, dalam hidup, karena dengan penerapan budaya positif ini dapat membantu murid mengembangkan keterampilannya. Apalagi sekarang, di era sekarang, salah satu penekanannya adalah bagaimana murid mengembangkan keterampilan, baik itu dalam keterampilan kreativitas, keterampilan mereka untuk membuat konsep teori dan sebagainya. Sehingga dari apa yang dilaksanakan di sekolah itu diharapkan bisa murid-murid kita meraih kesuksesan di masa depan. Nah, bagaimana cara penerapan budaya positif? Nah, di sini salah satu poinnya dalam pendidikan guru penggerak itu adalah penekanan kepada pemahaman kita terhadap filosofi pendidikan keajar dewasa. Salah satu filosofinya di sini adalah sebagai pembimbing, sebagai teman, sebagai manajer. Bagaimana cara kita untuk mengajak murid kita itu sebagai, bukan kita pandang sebagai pengontrol. Jadi tidak kita pandang kita bisa mengontrol mereka, tetapi kita bisa mengantisipasi tindakan-tindakan dari apa yang mereka laksanakan. Kemudian yang kedua, perlu pembelajaran tentang konsep disiplin. Nah, ini perlunya apa saja sih jenis-jenis disiplin itu yang positif di sekolah. Kemudian perlu juga adanya pengembangan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nanti di sini ada perbedaan antara keyakinan sekolah dengan keyakinan kelas. Kemudian poin utamanya juga adalah menyusun restitusi. Salah satu poin yang menjadi itemnya adalah restitusi di sini. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi, dan yang terakhir salah satu poin yang paling menjadi pokoknya adalah membangun kolaborasi atau kerjasama di antara warga sekolah, baik itu pendidik, baik itu tenaga pendidikan, membangun kolaborasi dengan meningkatkan keharmonisan, meningkatkan kekompakan, meningkatkan kerjasama, sehingga dari budaya yang positif ini bisa menjadi tolak ukur kita untuk menuju kesuksesan di lingkungan pendidikan kita. Nah, salah satu contoh penerapan budaya positif yang ada di sekolah, salah satunya adalah contohnya membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau merujuk kepada budaya positif yang ada paling skala kecil pertama itu, yang paling basic itu adalah bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini banyak sekali jenisnya. Mungkin Bapak dan Ibu guru sudah mempraktikannya, bagaimana cara untuk membuat kesepakatan kelas, yang dimana kesepakatan kelas ini bersumber dari aspirasi peserta didik di lingkungan kita, di kelas kita masing-masing, dan memungkinkan kesepakatan kelas ini di setiap kelas berbeda sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari murid yang ada di tempat kita itu, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, memberikan pujian penghargaan kepada murid atas perilaku positif mereka. Nah, kebiasaan memberikan pujian ini juga salah satu budaya positif, ya. Karena memberikan pujian ini berbeda sedikit dengan memberikan pujian yang hanya berupa perkataan maupun hanya berupa benda. Tapi di sini lebih kepada memberikan pujian yang sifatnya membangkitkan rasa emosional mereka. Dengan kata-kata yang lebih paling menyentuh itu dengan kata-kata. Memberikan pujian, memberikan penghargaan, salah satunya kan yang memberikan pujian ini dengan memberikan bagaimana kita memberikan penghargaan kepada mereka.
bisa kita tunjukkan ketika kita misalkan berbaris di depan, kalau kita tunjukkan bahwa dari sekalian siswa kita ada yang berprestasi, ada yang memberi, ada yang bisa untuk mengembangkan dirinya. Kita puji mereka ketika mereka berada di suatu tempat yang termasuk ramai, bisa diketahui oleh temannya itu merupakan sebuah kebanggaan bagi mereka. Kemudian yang selanjutnya contoh penerapannya itu menyelenggarakan kegiatan positif seperti kegiatan ekstrakurikuler, pentas seni, pramuka. Beberapa contoh disiplin positif yang bisa kita amati dalam penggunaan kita sehari-hari di sekolah. Misalkan salah satunya adalah penghargaan untuk perilaku baik. Jadi penghargaan untuk perilaku baik ini tidak hanya diungkapkan dengan benda atau materi, tetapi bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, poin plusnya di sini jika diungkapkan dengan benda itu bisa membangkitkan rasa kepercayaan diri mereka sebagai bentuk penghargaan. Tapi pembiasaan yang itu juga terkadang untuk yang berupa benda itu akan menimbulkan sebuah efek. Ketika kita memberikan sebuah pujian atau penghargaan, mereka merasa kurang menghargai karena pembiasaan yang kita lakukan dari awal hanya berupa benda. Nah, di sini sekarang sudah terjadi perubahan pola pikir kita, bagaimana kita menanamkan penghargaan itu kepada peserta didik itu muncul dari mereka. Ketika mereka melakukan sebuah kebaikan, mereka yakin. Ketika mereka melakukan sebuah perilaku baik, mereka yakin bahwa itu dilakukan atas dasar keyakinan mereka, bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan benda atau penghargaan dari kita sebagai gurunya, tapi betul-betul dilaksanakan sebagai bentuk keyakinan mereka, kesadaran mereka tanpa dorongan maupun paksaan. Ini mungkin paradigma yang menjadi bahan diskusi kita, memberikan benda atau memberikan materi kepada peserta didik kita sebagai bentuk penghargaan mereka. Sah-sah saja, tapi dengan catatan ketika kita memberikan penghargaan kepada mereka, kita sesuaikan dengan tingkat kebutuhan mereka. Nah, kalau mereka misalkan di sekolah, penghargaan mereka yang kita berikan ke benda mungkin yang berupa alat tulis, yang berupa alat-alat pembelajaran itu bisa. Tapi kalau penghargaan mereka kita berikan dalam bentuk benda yang lebih besar, itu akan menimbulkan kerancuan di masa yang akan datangnya. Karena apa? Karena mereka terbiasa kita berikan dengan benda-benda atau materi yang bersifat besar. Jadi pembiasaan di sini bisa kita mulai dari pemberian pujian yang tulus kepada mereka. Ya, nah materi yang selanjutnya adalah apa sih yang menyebabkan kalau kita di sekolah itu banyak tindakan-tindakan yang kita lihat dari peserta didik kita yang terkadang peserta didik kita itu ada melakukan sebuah tindakan-tindakan yang jauh dari pemikiran kita atau di luar ekspektasi kita. Salah satunya menurut penelitian dari Maslow itu adalah tentang teori motivasi. Jadi bagaimana peserta didik kita memenuhi kebutuhannya, tidak hanya di rumah tetapi mereka juga punya kebutuhan di sekolah. Salah satunya adalah mereka ingin mendapatkan keamanan, mereka ingin mendapatkan penghargaan, hingga mereka ingin mengaktualisasi dirinya atau ingin mewujudkan apa yang mereka inginkan. Ya, mungkin di sekolah dia mendapat ruang yang lebih besar, sehingga di sekolah dia menganggap dia bisa mengaktualisasi apa yang mereka rasakan pada saat itu. Mungkin di rumah ruangnya kurang, di sekolah dia meluapkan apa yang mereka rasakan terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka sehari-hari. Ya, yang selanjutnya banyak sekali teori yang menekankan tentang bagaimana kita memahami motivasi dan perilaku manusia kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Nah, salah satunya di sini adalah siswa yang merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka cenderung lebih termotivasi. Artinya, siswa yang merasa bahwa apa yang dilakukan itu bukan sebagai sebuah dorongan, bukan sebagai sebuah tekanan, mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran tanpa dipaksa, tanpa harus ditekan dan sebagainya. Nah, ini mungkin budaya yang harus kita biasakan, kita bangun bagaimana caranya untuk menciptakan suasana yang seperti itu. Ya. Nah, berdasarkan penelitian, 3 jenis teori motivasi yaitu tentang bagaimana menghindari rasa sakit atau tidak nyamanan. Siswa-siswa kita mungkin melakukan sebuah tindakan yang dimana tindakannya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang mereka yakini tanpa imbalan.
Jadi itu yang mereka bisa laksanakan sehingga dia bisa termotivasi. Jadi motivasi mereka melakukan itu bukan hanya untuk mendapatkan imbalan, bukan hanya untuk mendapatkan materi, tetapi mereka lakukan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan. Jadi mereka sadar tindakan mereka itu merupakan sebuah keyakinan. Kalau sudah berdasarkan keyakinan, insya Allah dari hati nurani mereka akan tercipta siswa-siswa yang berkarakter. Ya, selanjutnya apa sih yang menyebabkan sehingga kalau kita di sekolah, ya, di lingkungan pendidikan kita itu banyak kita jumpai peserta didik kita yang terkadang berperilaku tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salah satunya, contohnya di sini adalah terkait dengan kebutuhan mereka, ya, terkait dengan apa yang mereka harus dapatkan. Yang pertama itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini kalau kita kembalikan ke kebutuhan dasar manusia kita lebih banyak. Tapi ini kita mengacu kepada dunia pendidikan. Apa sih yang dibutuhkan oleh murid atau siswa kita di dalam pendidikan itu, khususnya di lingkungan sekolahnya. Sehingga ketika kita melihat tindakan murid yang sekiranya itu kurang atau tercocok, kita bisa paham bahwa ada tindakan atau ada motivasi yang membuat mereka melakukan hal seperti itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Salah satu kebutuhan bertahan hidup ini contohnya adalah kesehatan, rumah, makanan, dan perasaan aman. Nah, terkadang jika kita menjumpai kasus murid kita yang ada yang mengambil bekal atau ada yang mengambil punya temannya, ya, nah temannya membuat dia harus kita tegur, artinya harus kita introspeksi diri. Apa sih yang menyebabkan mereka melakukan hal seperti itu? Atau sekiranya ada murid kita yang mengambil barang yang bukan miliknya, ya, mengambil barang-barang yang seharusnya tidak diambil. Nah, secara kebutuhan, ketika murid kita melakukan itu, mereka ingin memenuhi rasa kebutuhan mereka. Ketika mereka tidak punya pensil, mereka ingin punya pensil. Ketika mereka ingin punya penggaris, mereka ingin punya penggaris. Tapi mereka memenuhi kebutuhan mereka itu dengan cara yang salah. Nah, ketika kita menghadapi ini, kita harus paham, ya, jangan sampai kita menjudge langsung mereka sebagai anak yang ini, anak ini. Tapi kita pahami, kenapa sih mereka, anak kita ini melakukan hal seperti itu? Kenapa sih anak kita mengambil barang yang bukan miliknya? Kenapa sih? Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan kita. Kita telusuri, kemudian kita berikan arahan kepada mereka. Dan di sini adalah salah satu posisi kita sebagai, kalau dalam pendidikan guru PK itu sebagai manajer. Jadi ada beberapa posisi yang bisa kita terapkan, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pemberi rasa bersalah, bisa sebagai pengontrol, bisa sebagai manajer. Nah, diharapkan salah satu fungsi utama kita dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah itu kan sebagai manajer. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan hidup yang kedua, ya, murid membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Ya, kebutuhan ini berarti kebutuhan hubungan sosial, kasih sayang, dan menyebabkan sehingga kalau kita di sekolah, ya, di lingkungan pendidikan kita itu banyak kita jumpai peserta didik kita yang terkadang berperilaku tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salah satunya, contohnya di sini adalah terkait dengan kebutuhan mereka, ya, terkait dengan apa yang mereka harus dapatkan. Yang pertama itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini kalau kita kembalikan ke kebutuhan dasar manusia kita lebih banyak. Tapi ini kita mengacu kepada dunia pendidikan. Apa sih yang dibutuhkan oleh murid atau siswa kita di dalam pendidikan itu, khususnya di lingkungan sekolahnya. Sehingga ketika kita melihat tindakan murid yang sekiranya itu kurang atau tercocok, kita bisa paham bahwa ada tindakan atau ada motivasi yang membuat mereka melakukan hal seperti itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Salah satu kebutuhan bertahan hidup ini contohnya adalah kesehatan, rumah, makanan, dan perasaan aman. Nah, terkadang jika kita menjumpai kasus
murid kita yang ada yang mengambil bekal atau ada yang mengambil punya temannya, ya. Nah, temannya membuat dia harus kita tegur, artinya harus kita introspeksi diri. Apa sih yang menyebabkan mereka melakukan hal seperti itu? Atau sekiranya ada murid kita yang mengambil barang yang bukan miliknya, ya, mengambil barang-barang yang seharusnya tidak diambil. Nah, secara kebutuhan, ketika murid kita melakukan itu, mereka ingin memenuhi rasa kebutuhan mereka. Ketika mereka tidak punya pensil, mereka ingin punya pensil. Ketika mereka ingin punya penggaris, mereka ingin punya penggaris. Tapi mereka memenuhi kebutuhan mereka itu dengan cara yang salah. Nah, ketika kita menghadapi ini, kita harus paham. Ya, jangan sampai kita menjudge langsung mereka sebagai anak yang ini, anak ini. Tapi kita pahami, kenapa sih mereka, anak kita ini melakukan hal seperti itu? Kenapa sih anak kita mengambil barang yang bukan miliknya? Kenapa sih? Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan kita. Kita telusuri, kemudian kita berikan arahan kepada mereka. Dan di sini adalah salah satu posisi kita sebagai, kalau dalam pendidikan guru PK itu sebagai manajer. Jadi ada beberapa posisi yang bisa kita terapkan, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pemberi rasa bersalah, bisa sebagai pengontrol, bisa sebagai manajer. Nah, diharapkan salah satu fungsi utama kita dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah itu adalah sebagai manajer. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan hidup yang kedua. Ya, murid membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, atau love and belonging. Ya, kebutuhan ini berarti kebutuhan hubungan sosial, kasih sayang, dan bagian menjadi kelompok. Ketika murid dalam sekolah sudah dipisahkan, sudah dieliminasi oleh teman-temannya, disinilah peran kita. Bagaimana cara kita membuat murid yang ada di lingkungan kita itu tidak merasa tereliminasi dengan temannya, sehingga dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini bisa mereka menjadi orang yang bisa berpartisipasi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu Guru pernah mengalaminya ketika di kelas ada murid-murid kita yang tereliminasi dari temannya, kita bisa merasakan perasaan mereka, bagaimana perasaan mereka, bagaimana rasa percaya diri mereka, dan di sini adalah salah satu kebutuhan dasar murid yang harus kita penuhi adalah memberikan kasih sayang, memberikan rasa mereka, rasa memiliki bagian dari kelompok itu. Contohnya adalah ketika Doni mengambil bekal temannya untuk mendapatkan perhatian dari teman-temannya dan orang tuanya. Atau ketika ada murid kita yang berkelahi, murid kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Disinilah salah satu peran kita, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk memberikan rasa itu kepada mereka. Ya, tidak langsung memberikan sebuah penghukuman yang kalau kita bilang penghukuman itu sih dalam abad sekarang ini kayaknya kurang relevan. Tapi catatannya itu jangan sampai hukuman itu membuat rasa percaya diri mereka itu menjadi hilang. Justru penghukuman yang kita laksanakan itu adalah bagaimana caranya mereka menyadari betul bahwa apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka lakukan, kekeliruan yang mereka lakukan itu betul-betul dipahami dan diyakini sebagai sebuah kesalahan. Ya, yang selanjutnya penguasaan. Nah, penguasaan di sini mencakup banyak hal kaitannya dengan perilaku peserta didik kita yang terkadang merasa di kalangan teman-temannya sebagai anak yang hebat, merasa sebagai anak yang memiliki kekuatan, sebagai anak yang paling lebih di antara temannya, juga perlu kita redam dengan cara bagaimana kita memberikan rasa itu supaya rasa yang ada itu tidak melampaui kapasitasnya. Sekiranya ada murid kita yang merasa lebih hebat dalam hal positif, oke, tidak apa-apa. Tapi ini yang merasa kuat dari teman-temannya sehingga itu bisa menciptakan perilaku yang tidak baik, bisa menciptakan perilaku intimidasi kepada teman yang lebih rendah ataupun adik-adiknya. Nah, ini adalah salah satu tugas kita bagaimana kita untuk menstabilkan rasa kekuatannya itu sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak positif di lingkungan pendidikan kita. Yang selanjutnya kebutuhan yang keempat, kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini kaitannya dengan ekspresi anak, ya. Bagaimana pembelajaran yang diinginkan kalau kita kembalikan ke pembelajaran. Apa metode yang mereka inginkan,
apa sistem pembelajaran yang diinginkan. Jadi kita juga perlu mendengar aspirasi dari mereka. Ini adalah sebagai bentuk kebebasan, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kebebasan dari peserta didik kita. Dan yang terakhir, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kalau kita kembalikan ke dalam lingkup pendidikan adalah kesenangan. Bagaimana cara kita untuk memberikan kesenangan, memberikan rasa fun, happy kepada peserta didik kita ini dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di sekolah, baik itu dalam kegiatan ekstra, kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Nah, tadi poin utama dari kegiatan ini adalah salah satunya restitusi. Nah, bagaimana cara kita sekarang untuk menghadapi jika kita mengalami peserta didik kita yang harus kita tindak, harus kita tegur. Nah, salah satu di sini pemahamannya adalah tentang restitusi. Restitusi ini adalah menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kalau dijabarkan di sini akan lebih mengenal lagi dia bagaimana poin ketika kita menghadapi siswa kita yang bermasalah. Nah, ini poinnya salah satunya di restitusi di sini. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu sehingga masalah yang dihadapi peserta didik itu tidak membuat mereka minder, tidak membuat mereka malu, tidak membuat mereka kurang percaya diri, tapi rasa bersalah itu betul-betul diyakini sebagai sebuah kesalahan yang tidak lagi akan mereka laksanakan. Nah, beberapa langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini artinya mengubah anak yang berbuat salah menjadi individu yang sukses dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ketika 5 kebutuhan dasar itu mereka sudah tercukup, karakter atau keyakinan yang harus dilaksanakan. Nah, penerapannya dari guru, salah satu bapak dan ibu guru atau kita juga mempunyai peran penting dalam penerapan karakter atau disiplin positif ini. Banyak sekali tujuannya. Salah satunya adalah bagaimana cara kita menciptakan tujuan yang menjamin murid kita itu bisa menerapkan dalam budaya-budaya positif ini. Bisa untuk berdisiplin, bertanggung jawab, kemudian sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini dipaparkan banyak manfaat dari disiplin positif ini. Salah satunya adalah meningkatkan motivasi intrinsik murid. Jadi motivasi intrinsik ini artinya motivasi yang berasal dari kesadaran mereka, tanpa paksaan, tanpa tekanan, maupun tanpa dorongan apapun. Tapi mereka menyadari bahwa apa yang mereka laksanakan ini betul-betul berdasarkan keyakinan dan kesadaran mereka. Jadi tidak ada embel-embel lainnya. Ini mungkin salah satu yang perlu kita upayakan, di mana murid merasa apa yang dilaksanakan itu sebagai kewajiban mereka, tidak lagi sebagai tekanan, tidak lagi sebagai hukuman, tapi ini adalah betul-betul berdasarkan dari keyakinan mereka. Nah, jadi pembiasaan-pembiasaan ini yang mungkin harus kita biasakan di lingkungan satuan pendidikan kita, karena mengingat anak-anak kita yang sekarang ini adalah anak-anak generasi Z, artinya anak-anak yang dari segi teknologi sudah maju, dari segi pemikiran mereka sudah bisa menghubungkan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Mereka sudah bisa berekspresi. Selanjutnya beberapa contoh disiplin positif yang bisa kita amati dalam penggunaan kita sehari-hari di sekolah. Misalkan salah satunya adalah penghargaan untuk perilaku baik. Jadi penghargaan untuk perilaku baik ini tidak hanya diungkapkan dengan benda atau materi, tetapi bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, poin plusnya di sini tidak diungkapkan dengan benda, itu bisa membangkitkan rasa kepercayaan diri mereka sebagai bentuk penghargaan. Tapi pembiasaan yang itu juga terkadang untuk yang berupa benda itu akan menimbulkan sebuah efek. Ketika kita memberikan sebuah pujian atau penghargaan, mereka merasa kurang menghargai karena pembiasaan yang kita lakukan dari awal hanya berupa benda. Nah, di sini sekarang sudah terjadi perubahan pola pikir kita, bagaimana kita menanamkan penghargaan itu kepada peserta didik itu muncul dari mereka. Ketika mereka melakukan sebuah kebaikan, mereka yakin
ketika mereka melakukan sebuah perilaku baik, mereka yakin bahwa itu dilakukan atas dasar keyakinan mereka, bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan benda atau penghargaan dari kita sebagai gurunya, tapi betul-betul dilaksanakan sebagai bentuk keyakinan mereka, kesadaran mereka tanpa dorongan maupun paksaan. Ini mungkin paradigma yang menjadi bahan diskusi kita, memberikan benda atau memberikan materi kepada peserta didik kita sebagai bentuk penghargaan mereka. Sah-sah saja, tapi dengan catatan ketika kita memberikan penghargaan kepada mereka, kita sesuaikan dengan tingkat kebutuhan mereka. Nah, kalau mereka misalkan di sekolah, penghargaan mereka yang kita berikan ke benda mungkin yang berupa alat tulis, yang berupa alat-alat pembelajaran itu bisa. Tapi kalau penghargaan mereka kita berikan dalam bentuk benda yang lebih besar, itu akan menimbulkan kerancuan di masa yang akan datangnya. Karena apa? Karena mereka terbiasa kita berikan dengan benda-benda atau materi yang bersifat besar. Jadi pembiasaan di sini bisa kita mulai dari pemberian pujian yang tulus kepada mereka. Ya, nah materi yang selanjutnya adalah apa sih yang menyebabkan kalau kita di sekolah itu banyak tindakan-tindakan yang kita lihat dari peserta didik kita yang terkadang peserta didik kita itu ada menjalankan sebuah tindakan-tindakan yang jauh dari pemikiran kita atau di luar ekspektasi kita. Salah satunya menurut penelitian dari Maslow itu adalah tentang teori motivasi. Jadi bagaimana peserta didik kita memenuhi kebutuhannya, tidak hanya di rumah tetapi mereka juga punya kebutuhan di sekolah. Salah satunya adalah mereka ingin mendapatkan keamanan, mereka ingin mendapatkan penghargaan, hingga mereka ingin mengaktualisasi dirinya atau ingin mewujudkan apa yang mereka inginkan. Dan mungkin di sekolah dia mendapat ruang yang lebih besar, sehingga di sekolah dia menganggap dia bisa mengaktualisasi apa yang mereka rasakan pada saat itu. Mungkin di rumah ruangnya kurang, di sekolah dia meluapkan apa yang mereka rasakan terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka sehari-hari. Ya, yang selanjutnya banyak sekali teori yang menekankan tentang bagaimana kita memahami motivasi dan perilaku manusia kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Nah, salah satunya di sini adalah siswa yang merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka cenderung lebih termotivasi. Artinya, siswa yang merasa bahwa apa yang dilakukan itu bukan sebagai sebuah dorongan, bukan sebagai sebuah tekanan, mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran tanpa dipaksa, tanpa harus ditekan dan sebagainya. Nah, ini mungkin budaya yang harus kita biasakan, kita bangun bagaimana caranya untuk menciptakan suasana yang seperti itu. Ya. Nah, berdasarkan penelitian, 3 jenis teori motivasi yaitu tentang bagaimana menghindari rasa sakit atau tidak nyamanan. Siswa-siswa kita mungkin melakukan sebuah tindakan yang dimana tindakannya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang mereka yakini tanpa imbalan. Jadi itu yang mereka bisa laksanakan sehingga dia bisa termotivasi. Jadi motivasi mereka melakukan itu bukan hanya untuk mendapatkan imbalan, bukan hanya untuk mendapatkan materi, tetapi mereka lakukan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan. Jadi mereka sadar tindakan mereka itu merupakan sebuah keyakinan. Kalau sudah berdasarkan keyakinan, insya Allah dari hati nurani mereka akan tercipta siswa-siswa yang berkarakter. Ya, selanjutnya apa sih yang menyebabkan sehingga kalau kita di sekolah, ya, di lingkungan pendidikan kita itu banyak kita jumpai peserta didik kita yang terkadang berperilaku tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salah satunya, contohnya di sini adalah terkait dengan kebutuhan mereka, ya, terkait dengan apa yang mereka harus dapatkan. Yang pertama itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kalau kita kembalikan ke kebutuhan dasar manusia kita lebih banyak, tapi ini kita mengacu kepada dunia pendidikan. Apa sih yang dibutuhkan oleh murid atau siswa kita di dalam pendidikan itu, khususnya di lingkungan sekolahnya. Sehingga ketika kita melihat tindakan murid yang sekiranya itu kurang atau tertutup, kita bisa paham bahwa ada tindakan atau ada motivasi yang membuat mereka melakukan hal seperti itu.
Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Salah satu kebutuhan bertahan hidup ini contohnya adalah kesehatan, rumah, makanan, dan perasaan aman. Nah, terkadang jika kita menjumpai kasus murid kita yang ada yang mengambil bekal atau ada yang mengambil punya yang dibutuhkan oleh murid atau siswa kita di dalam pendidikan itu, khususnya di lingkungan sekolahnya. Sehingga ketika kita melihat tindakan murid yang sekiranya itu kurang pas atau tertutup, kita bisa paham bahwa ada tindakan atau ada motivasi yang membuat mereka melakukan hal seperti itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Salah satu kebutuhan bertahan hidup ini contohnya adalah kesehatan, rumah, makanan, dan perasaan aman. Nah, terkadang jika kita menjumpai kasus murid kita yang ada yang mengambil bekal atau ada yang mengambil punya temannya, ya, nah temannya membuat dia harus kita tegur, artinya harus kita introspeksi diri. Apa sih yang menyebabkan mereka melakukan hal seperti itu? Atau sekiranya ada murid kita yang mengambil barang yang bukan miliknya, ya, mengambil barang-barang yang seharusnya tidak diambil. Nah, secara kebutuhan, ketika murid kita melakukan itu, mereka ingin memenuhi rasa kebutuhan mereka. Ketika mereka tidak punya pensil, mereka ingin punya pensil. Ketika mereka ingin punya penggaris, mereka ingin punya penggaris. Tapi mereka memenuhi kebutuhan mereka itu dengan cara yang salah. Nah, ketika kita menghadapi ini, kita harus paham. Ya, jangan sampai kita menjudge langsung mereka sebagai anak yang ini, anak yang. Tapi kita pahami, kenapa sih mereka, anak kita ini melakukan hal seperti itu? Kenapa sih anak kita mengambil barang yang bukan miliknya? Kenapa sih? Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan kita. Kita telusuri, kemudian kita berikan arahan kepada mereka. Dan di sini adalah salah satu posisi kita sebagai, kalau dalam pendidikan guru PK itu sebagai manajer. Jadi ada beberapa posisi yang bisa kita terapkan, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pemberi rasa bersalah, bisa sebagai pengontrol, bisa sebagai manajer. Nah, diharapkan salah satu fungsi utama kita dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah itu adalah sebagai manajer. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan hidup yang kedua. Ya, murid membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, atau love and belonging. Ya, kebutuhan ini meliputi kebutuhan hubungan sosial, kasih sayang, dan bagian menjadi kelompok. Ketika murid dalam sekolah sudah dipisahkan, sudah dieliminasi oleh teman-temannya, disinilah peran kita. Bagaimana cara kita membuat murid yang ada di lingkungan kita itu tidak merasa tereliminasi dengan temannya, sehingga dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini bisa mereka menjadi orang yang bisa berpartisipasi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu Guru pernah mengalaminya ketika di kelas ada murid-murid kita yang tereliminasi dari temannya, kita bisa merasakan perasaan mereka, bagaimana perasaan mereka, bagaimana rasa percaya diri mereka, dan di sini adalah salah satu kebutuhan dasar murid yang harus kita penuhi adalah memberikan kasih sayang, memberikan rasa mereka, rasa memiliki bagian dari kelompok itu. Contohnya adalah ketika Doni mengambil bekal temannya untuk mendapatkan perhatian dari teman-temannya dan orang tuanya. Atau ketika ada murid kita yang berkelahi, murid kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Disinilah salah satu peran kita, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk memberikan rasa itu kepada mereka. Ya, tidak langsung memberikan sebuah penghukuman yang kalau kita bilang penghukuman itu sih dalam abad sekarang ini kayaknya kurang relevan. Tapi catatannya itu jangan sampai penghukuman itu membuat rasa percaya diri mereka itu menjadi hilang. Justru penghukuman yang kita laksanakan itu adalah bagaimana caranya mereka menyadari betul bahwa apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan itu betul-betul dipahami dan diyakini sebagai sebuah kesalahan. Ya, yang selanjutnya penguasaan. Nah, penguasaan di sini mencakup banyak hal kaitannya dengan perilaku peserta didik kita yang terkadang merasa di kalangan teman-temannya sebagai anak yang hebat, merasa sebagai anak yang memiliki kekuatan, sebagai anak yang paling lebih di antara temannya, juga perlu kita
redam dengan cara bagaimana kita memberikan rasa itu supaya rasa yang ada itu tidak melampaui kapasitasnya. Sekiranya ada murid kita yang merasa lebih hebat dalam hal positif, oke, tidak apa-apa. Tapi ini yang merasa kuat dari teman-temannya sehingga itu bisa menciptakan perilaku yang tidak baik, bisa menciptakan perilaku intimidasi kepada teman yang lebih rendah ataupun adik-adiknya. Nah, ini adalah salah satu tugas kita bagaimana kita untuk menstabilkan rasa kekuatannya itu sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak positif di lingkungan pendidikan kita. Yang selanjutnya kebutuhan yang keempat, kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini kaitannya dengan ekspresi anak, ya. Bagaimana pembelajaran yang diinginkan kalau kita kembalikan ke pembelajaran. Apa metode yang mereka inginkan, apa sistem pembelajaran yang diinginkan. Jadi kita juga perlu mendengar aspirasi dari mereka. Ini adalah sebagai bentuk kebebasan, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kebebasan dari peserta didik kita. Dan yang terakhir, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kalau kita kembalikan ke dalam lingkup pendidikan adalah kesenangan. Bagaimana cara kita untuk memberikan kesenangan, memberikan rasa fun, happy kepada peserta didik kita ini dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di sekolah, baik itu dalam kegiatan ekstra, kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Nah, tadi poin utama dari kegiatan ini adalah salah satunya restitusi. Nah, bagaimana cara kita sekarang untuk menghadapi jika kita mengalami peserta didik kita yang harus kita tindak, harus kita tegur. Nah, salah satu di sini pemahamannya adalah tentang restitusi. Restitusi ini adalah menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kalau dijabarkan di sini akan lebih mengenal lagi dia bagaimana poin ketika kita menghadapi siswa kita yang bermasalah. Nah, ini poinnya salah satunya di restitusi di sini. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu sehingga masalah yang dihadapi peserta didik itu tidak membuat mereka minder, tidak membuat mereka malu, tidak membuat mereka kurang percaya diri, tapi rasa bersalah itu betul-betul diyakini sebagai sebuah kesalahan yang tidak lagi akan mereka laksanakan. Nah, beberapa langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini artinya mengubah anak yang berbuat salah menjadi individu yang sukses dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ketika 5 kebutuhan dasar itu mereka sudah tercukupi di sekolah walaupun tidak seutuhnya, tapi bisa mengakibatkan perilaku-perilaku yang akan lebih baik lagi. Kenapa? Kebutuhannya yang sudah kita penuhi. Kebutuhan rasa amannya, kebutuhan rasa percaya diri, kebutuhan mereka bersenang-senang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana cara kita untuk memvalidasi apa yang mereka laksanakan itu sebagai sebuah kejahatan yang tidak seharusnya mereka laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kaitannya dengan nilai-nilai apa yang harus mereka laksanakan atau yang harus mereka perbuat sehingga mereka betul-betul yakin tidak lagi mengulangi kesalahan mereka itu. Nah, posisi kita sebagai pendidik menurut teori dari Diana Bosen itu salah satunya adalah sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kadang kita juga sebagai pendidik bisa menimbulkan perasaan membuat anak didik kita merasa bersalah. Baik itu dengan kata-kata, baik itu dengan tindakan dan sebagainya. Sehingga apa yang kita lontarkan itu betul-betul mengena di hati mereka. Kemudian yang selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman di sini maksudnya adalah kalau kita kaitkan dengan kata teman itu sebagai orang yang bisa untuk mereka ada ketika mereka kita butuhkan. Artinya mereka membutuhkan kita ketika mereka dalam keadaan-keadaan yang mungkin kurang bagus. Kita sebagai teman pada mereka. Kemudian yang selanjutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini bagaimana cara kita untuk memantau peserta didik kita selain dari sebagai teman, sebagai pemberat bersalah maupun sebagai penghukum. Dan yang terakhir adalah posisi yang paling ideal bagi kita sebagai pendidik itu adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah
posisi yang kelima ini salah satu posisi yang ideal. Karena sebagai manajer ini tidak hanya sebagai pemberi hukuman, tidak hanya sebagai pemberi tindakan, tetapi juga sebagai orang yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Artinya sebagai orang yang bisa mencari solusi apa yang dialami oleh peserta didik. Nah, sebagai penghukum, di sini sebagai penghukum di sini kadang-kadang kita menggunakan tindakan yang keras. Ya, kita menggunakan tindakan keras, tapi dengan catatan tindakan kerasnya itu kalau dalam dunia pendidikan artinya sekarang sudah tidak relevan lagi dengan hukuman. Apalagi dengan sampai melukai fisik, sampai menyebabkan mereka berdarah-darah, ini perlu dihindari. Kemudian yang selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Ya, bagaimana kita membuat peserta didik kita dengan penggunaan kata-kata yang bisa membuat mereka merasa bahwa apa yang mereka betul-betul laksanakan itu betul-betul sebuah kesalahan. Ya, sehingga siswa yang kita terapkan dengan rasa bersalah ini bisa memperbaiki tindakannya atau perilakunya. Dan selanjutnya sebagai manajer, posisi yang paling ideal itu adalah sebagai manajer mengajarkan bagaimana siswa kita memahami dan memperbaiki kesalahan mereka sendiri, dan siswa bisa bertanggung jawab, bisa memperbaiki kesalahannya berdasarkan keyakinan yang mereka miliki. Nah, jadi di sini penerapannya dari step awal itu memang tidak langsung, memang tidak tampaknya itu memang tidak langsung terasa, tapi dengan kebiasaan berdiskusi, berkonseling. Kalau kita kan di tingkat SD itu biasanya guru itu sebagai orang tua, guru itu sebagai konselor, atau guru itu sebagai dokter psikologisnya mereka. Jadi betul-betul kita pahami posisi mereka ketika mereka berperilaku atau ketika kita mengidentifikasi perbuatan-perbuatan mereka yang terkadang kurang pas yang kita laksanakan. Ya, sebagai pemantau. Nah, yang terakhir keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas ini salah satunya adalah poin budaya positif juga. Bagaimana cara kita untuk menciptakan keyakinan kelas yang betul-betul itu menjadi sebuah keyakinan atau nilai kebajikan universal yang bisa disepakati, yang bisa dilaksanakan, sehingga kegiatan-kegiatan pembelajaran dari peserta itu betul-betul mereka laksanakan berdasarkan kemauan mereka, tidak berdasarkan dorongan, tidak berdasarkan paksaan, maupun tidak berdasarkan hal-hal yang lain. Nah, antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu memiliki perbedaan. Kalau peraturan kelas itu yang peraturan yang konkret, ya, artinya peraturan yang terperinci, peraturan yang jelas. Misalkan membersihkan kelas, merapikan barang-barang yang ada di kelas, kemudian mengatur posisi bangku, mendata per komisaris, itu adalah salah satu peraturan kelas. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas apa? Kalau keyakinan kelas itu adalah prinsip atau nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini maksudnya adalah nilai yang tersumber dari keyakinan mereka, dari dalam hati mereka, sehingga tindakan-tindakan yang mereka laksanakan itu betul-betul mereka yakini sebagai perbuatan yang baik. Ya, betul-betul mereka yakini sebagai perbuatan yang seharusnya mereka laksanakan. Di sini banyak sekali contohnya. Kaitannya dengan perilaku mereka di antara teman, ketika mereka melihat barang temannya, apa sih yang harus mereka laksanakan? Ketika mereka melihat temannya yang sakit tanpa kita komandai, mereka sudah berpikir bagaimana cara itu bisa menumbuhkan rasa solidaritas. Nah, ini adalah salah satu bentuk keyakinan kelas. Jadi secara tidak tertulis itu menjadi keyakinan mereka, apa yang seharusnya mereka laksanakan. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu adalah sebuah bentuk daftar kegiatan yang harus mereka laksanakan. Misalkan menyapu, membersihkan kelas, mengatur meja, mengatur bangku tidak berisik saat belajar, meminta izin kalau saat keluar. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas ini kaitannya dengan apa yang mereka yakini sebagai prinsip yang harus dilaksanakan di dalam hati mereka. Nah, syarat-syaratnya apa? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, artinya yang bisa peserta didik itu laksanakan. Kemudian tidak terlalu banyak juga, artinya ketika kita menyepakati sebuah keyakinan itu jangan sampai keyakinan kelas itu terlalu banyak. Kita mulai dari
2-3 item saja dulu, atau kalau sudah mulai terbiasa baru kita tambah. Artinya ini adalah sebuah kesepakatan yang artinya itu betul-betul diyakini, betul-betul harus dilaksanakan kaitannya dengan pribadi-pribadi mereka sendiri. Dan yang selanjutnya bisa ditinjau secara berkala. Kemudian yang penting utama juga di sini adalah semua warga kelas memberikan pendapatnya. Jadi semua peserta didik itu bisa kita mintai pendapatnya bagaimana keyakinan yang harus kita bentuk, bagaimana keyakinan yang harus kita bangun sebuah landasan kegiatan. Nah, ini perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Beberapa perbedaannya dari segi sifat, bentuk, motivasi, tujuan, contoh, dari segi jumlahnya, dari segi penerapannya, dan yang terakhir adalah dari segi revisi. Nah, untuk revisi ini peraturan kelas itu cara kita revisi. Kalau sudah seperti itu cara. Tapi kalau keyakinan kelas itu perlu ditinjau secara berkala. Jika peserta didik kita sudah mampu untuk melaksanakan keyakinan yang lain, mari kita tambahkan keyakinan yang selanjutnya supaya pembiasaan-pembiasaan itu bisa terus berlanjut. Ini kalau di kelas itu yang pertama diharapkan apa yang dilakukan itu sebagai bentuk pembelajaran yang lebih berpusat pada murid. Yang kedua, penggunaan posisi yang tepat ini dapat membuat murid merasa lebih dihargai. Jadi ketika mereka melakukan sebuah tindakan yang mereka lakukan itu mungkin kurang pas, jadi disinilah posisi kita sebagai posisi kontrol. Ya, kita memberikan pemahaman atau memberikan apa yang mereka laksanakan itu sebagai sebuah tindakan keterobohan. Dan selanjutnya kita memanfaatkan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi masalah, yang terakhir adalah membuat keyakinan. Membuat keyakinan di sini artinya bagaimana cara kita menanamkan kepada peserta didik kita apa yang mereka laksanakan atau keterobohan yang mereka laksanakan adalah sebuah tindakan yang salah. Artinya restitusi ini adalah ketika kita memanggil murid untuk kita tanyakan, silakan kita manfaatkan waktu itu. Nah, teorinya di sini seperti apa? Yang pertama kita laksanakan secara tatap muka. Tidak boleh kita memberikan tindakan restitusi di hadapan teman-temannya. Tidak boleh kita memberikan penerapan restitusi itu secara langsung, tetapi perlu adanya tatap muka, perlu adanya diskusi. Nah, sehingga apa? Sehingga restitusi yang kita laksanakan itu betul-betul mereka pahami sebagai bentuk curhatan mereka, bentuk pelampiasan keinginan mereka. Mungkin di tempat umum, di depan kelas mereka kita hukum atau kita tegur secara langsung. Kalau dalam restitusi kurang pas. Kenapa? Di sana mereka tidak akan bisa menstabilkan dirinya. Mereka akan malu untuk ngomong, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Tapi teori restitusi itu adalah memperlihatkan keinginan mereka, emosional mereka secara tatap muka atau secara berduaan saja cukup. Artinya anak kita panggil ke ruang khusus, kemudian kita interogasi, kita berikan langkah yang pertama, memahamkan kepada mereka bahwa tindakan yang mereka laksanakan itu adalah sebagai tindakan yang berobok. Hindari peneguran secara langsung, hindari pemberian hukuman secara langsung. Artinya ketika mereka langsung berbuat kesalahan, kita langsung hukum. Nah, itu dalam dunia restitusi itu kurang pas. Jadi perlu adanya pemantauan. Misal ketika anak datang terlambat, ketika anak tidak menggunakan seragam, secara generalisasi tidak bisa kita hukum. Kita perlu restitusi yang pertama adalah menggali masalah. Apa sih yang menyebabkan anak ini datang terlambat? Apa sih yang menyebabkan anak ini tidak menggunakan seragam? Apa sih yang menyebabkan anak ini berperilaku seperti ini? Jadi kalau kita generalisasi anak-anak yang datang terlambat secara langsung, ini akan menimbulkan sebuah ketidakadilan bagi mereka. Oke, mereka tidak akan komplain, tetapi rasa itu akan tertanam di kepala mereka. Misalkan 4 orang atau 5 orang anak kita yang datang terlambat, secara langsung kita, kamu yang datang terlambat semua lari, kamu yang datang terlambat semua rokok. Ini kalau di SMA ini banyak kasus disebutkan oleh teman-teman CDP itu. Di SMA itu kadang mereka sampai dikuncikan gerbang. Kalau di SMA ini Pak ceritanya kadang mereka sampai tidak diperbolehkan masuk di antara 4 orang anak itu, sehingga ada anak yang merasa terzalimi. Artinya apa? Ketika mereka datang terlambat itu mungkin kalau anak-anak yang sudah besar ada kendala, ada hambatan sehingga dia menjatuhkan datang terlambat. Nah,
Fungsi guru di sini adalah sebagai manajer, mendengarkan perasaan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, serta kita tanamkan di dalam hati mereka bahwa apa yang mereka laksanakan ini adalah salah satu hal yang melanggar peraturan. Jadi dari pembiasaan itu mereka akan yakin untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini adalah pengalaman yang bisa kita terapkan. Kalau tadi kita berbicara tentang pengalaman di kelas, pengalaman di sekolah, salah satu juga dampak dari budaya positif ini adalah pembiasaan anak untuk melakukannya di rumah. Ini jika terbiasa melakukannya di sekolah, di rumah pun tidak insya Allah akan berdampak. Tapi dengan catatan apa yang kita lakukan itu memang betul sesuai dengan prosedurnya. Langkah-langkah yang sudah kita laksanakan sehingga ketika mereka di rumah itu bisa mereka menerapkan disiplin yang positif untuk membangun hubungan yang positif dengan anak, dengan adiknya, dengan ibunya, dengan bapaknya. Dan yang terakhir dan selanjutnya dengan penerapan langkah-langkah budaya positif ini dapat membangun komunikasi yang efektif dan empati untuk menyelesaikan konflik. Dan dengan penerapan budaya-budaya positif ini dapat membantu tumbuh kembang perkembangan anak. Jadi dengan pembiasaan di sekolah ini, kegiatan-kegiatan yang mereka alami di sekolah terkait dengan budaya positif, karena kita mulai dari sekolah dulu. Kalau kita berbicara dunia pendidikan, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kaitannya dengan budaya-budaya positif yang sesuai dengan paradigma yang sekarang. Nah, mungkin sedikit saran dari saya, silakan Bapak dan Ibu guru yang masih ada kesempatan, masih ada masa kerja yang cukup panjang, silakan ikuti kegiatan ini. Ya, jadi dari kegiatan ini banyak sekali hal-hal yang bisa merubah paradigma atau pandangan kita. Ya, Ibu As, Ibu Opin, kami sarankan, ya, saya sarankan untuk ikut kegiatan CGP ini, karena tidak hanya kita mendapatkan karir, tapi manfaat utamanya adalah kita mendapatkan perubahan paradigma. Karena kalau paradigma berpikir kita sudah berubah, insya Allah apa yang kita laksanakan itu bisa menjadi lebih baik, ya, bisa menjadi bahan introspeksi kita. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang belum berkesempatan di angkatan selanjutnya bisa ikut dalam kegiatan ini. Ya. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Jadi itulah beberapa poin penyampaian dari apa yang saya sampaikan kaitannya dengan budaya disiplin positif, bagaimana cara kita untuk menghadapi anak peserta didik kita yang sekiranya mengalami hal-hal yang seharusnya tidak mereka laksanakan, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan mereka kaitannya dengan kebutuhan di sekolah. Kalau kebutuhan yang sifatnya mereka membutuhkan kasih sayang, kebutuhan yang mereka membutuhkan rasa keamanan, ya perlahan-lahan yang kita cukupi sehingga bisa kita minimalisir tindakan-tindakan peserta didik kita yang kalau kita cukupi sehingga bisa kita minimalisir tindakan-tindakan peserta didik kita yang kalau kita kategorikan kurang pas. Bila lebih ke daya, Bapak Ibu guru, mohon maaf atas segala apa yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, ini semata-mata datangnya dari saya. Jika ada hal-hal positif, ini adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini tercatat sebagai amal ibadah kita. Dan terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah Bapak Ibu guru berikan. Sekali lagi, ini bukan maksud saya untuk memberikan tekanan apapun terkaitannya dengan tindakan-tindakan di sekolah, tetapi mari kita berpikir, mari kita memperbaiki, mari kita merefleksikan apa-apa yang menjadi tindakan-tindakan kita ataupun yang menjadi apa yang telah kita perbuat selama kita menjadi seorang pendidik. Karena jangan sampai tindakan kita itu membekas kepada murid kita, jangan sampai tindakan-tindakan kita itu mereka ingat. Ibu guru yang berbahagia juga saya ucapkan terima kasih banyak. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Guru Hasan. Nah, sekarang acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya tentang seputaran materi yang telah disampaikan oleh Bapak Guru,
Sesi tanya jawab saya buka. Silakan untuk Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan dan sebut namanya. Satu saja. Silakan Bapak guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak penyeminar yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillah tadi kita sudah diberikan edukasi tentang budaya positif yang mesti dan sebuah keharusan yang harus kita ikuti untuk menghindari atau untuk membiasakan perbuatan-perbuatan baik yang mesti dipertahankan dan yang mana yang kita perbaiki. Nah, pada kesempatan ini saya tidak bertanya, hanya saja berikan penguatan karena apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru Hasan sebagai calon guru penggerak yang memberikan kita ilmu tentang hasil pembelajarannya. Ini juga materi yang pernah saya terima dan alhamdulillah kembali disegarkan lewat desiminasi kita pada sore hari ini. Pada intinya Bapak dan Ibu guru, apa yang sudah kita dengarkan bersama secara detail lewat kalimat yang cukup jelas dan terang. Untuk menerapkan budaya positif ini, sebelum menerapkannya ke lingkungan sekitar kita, tentunya kita harus mengevaluasi diri dulu sejauh mana kita sebagai guru dan ukur kemampuan kita sampai di mana. Karena selama ini Bapak dan Ibu guru, semua kita mungkin rata-rata gitu, bahwa memecahkan sebuah masalah itu selalu dengan mengatasnamakan siswa itu bersalah, dan kita tidak pernah menyampaikan atau melihat kondisi awalnya seperti apa. Nah, lewat desiminasi ini tadi kita sudah diberikan penjelasan yang cukup baik. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri minimal lah di kelas kita. Tidak mungkin dan tidak bisa kita ke semua kelas, minimal di kelas kita untuk bisa kita terapkan budaya ini. Menyangkut keyakinan kelas dengan peraturan kelas Bapak dan Ibu guru, kalau peraturan kelas itu adalah identik dia dengan kesepakatan secara umum yang melibatkan sekolah dan guru kepada siswa. Kalau keyakinan kelas itu berlaku hanya guru dan siswa itu. Apa yang menjadi keinginannya lebih spesifik kalau dibandingkan peraturan kelas yang termuat dalam tata tertib sekolah. Kalau keyakinan kelas hanya berlaku di kelas kita, kesepakatan kita dengan anak-anaklah yang menginginkan apa maunya di kelas itu, yang perlu disepakati untuk menertibkan suasana di kelas maupun di luar kelas. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai penguatan saja. Mungkin ada tambahan-tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti kegiatan dengan seksama. Tentu kegiatan yang positif ini sangatlah luar biasa. Harapan kita dari instansi apa penjelasan yang saya sampaikan tadi, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita berikan kemajuan. Mari kita mengevaluasi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan, sehingga apa yang menjadi harapan kita tentang budaya positif di sekolah bisa terlaksana sesuai harapan kita. Wabil khusus untuk calon
Mempelai. Guru penggerak atas nama Yang calon mempelai. Bapak Hasan Kan Asari. mira contoh Itu mempelai mari Iya, yang terenyang lah telingang kelon nih. mari selalu aktif di setiap sesi. Tentu di kegiatan ini dengan pertimbangan yang luar biasa oleh para pakar-pakar kita di kemudian, sehingga dengan mengkondisikan guru penggerak diharapkan Bapak Ibu selaku CGP ini akan menggerakkan sekolah itu, termasuklah hal ini. Mari kita ciptakan budaya positif itu, mari kita kawal, mari kita tingkatkan kalau memang ini sudah jalan, mari kita pertahankan. Orientasi utama pelaksanaannya adalah di kelas masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada calon CGP dalam hal ini. Mari tingkatkan diri dalam kegiatan kita punya waktu yang panjang. Mari ikut di kegiatan ini sehingga tidak ada istilahnya kita sebagai penonton di pembaharuan baik di proses maupun di pimpinan terhadap anak-anak kita. Ini harapannya kepada kita semua. Mohon dukungan kegiatan-kegiatan yang berikutnya nanti. Kita sangat bersyukur karena tentu tidak dari luar, tapi itu yang program ini kita sudah bisa mendapatkan semua yang Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Agama Islam, Bapak Guru Wajihuddin, SPD MPD MI. Bismillahirrahmanirrahim. Izin pada Allah kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca umum kita. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Ya hari yang walaupun bersama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah serangkaian acara kita pada siang hari ini. Marilah acara ini kita tutup dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini izinkanlah saya, perwakilan dari guru SD Negeri 2 Imel, akan menyampaikan tanggapan sekaligus pendapat tentang apa yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Bapak Hasan Asari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, pada aksi nyata desiminasi budaya positif yang telah dilakukan di sekolah bersama seluruh staf Dewan Guru di SD Negeri 2 Imel. Apa yang telah disampaikan tentu menjadi literatur dan menjadi pengetahuan baru
untuk bisa dilaksanakan di sekolah bekerja sama dengan seluruh elemen sekolah yang terlibat demi memajukan Sekolah Dasar Negeri 2 Imel dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernilai baik, yang menjadi praktik baik, yang patut untuk ditiru bagi semua warga sekolah. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak pada angkatan 10 ini, kepada Bapak Hasan, sudah memberikan yang terbaik, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami sebagai guru SD Negeri 2 Imel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.